Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita saat ini? Amin. Ya, yang punya rasa sukacita yang luar biasa bisa beri aplaus yang termeriah buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Saat ini kita mau beri yang terbaik bagi Allah kita, pujian, penyembahan kita, ucapan syukur kita. Sebab Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia tahu apa yang kita perlukan dan Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mulai ibadah kita saat ini. Bapa di surga, mengucap syukur buat kasih-Mu, mengucap syukur buat anugerah-Mu, mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Kalau saat ini kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami, itu karena anugerah Tuhan. Kiranya Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mengalami perkenanan perjumpaan dengan Engkau di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah adalah gunung batu kita. Dia kekuatan kita. Karena Dia adalah kekuatan kita, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak perlu takut dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Yesus, Dia kota benteng kita. Amin. Kita akan angkat pujian ini. Mari bangkit bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita. Serukan nama Yesus. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari serukan pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebab nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Oh haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebab nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersama katakan nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Dia menara yang kuat, saudara. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh haleluya. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wow, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Oh, namamu di atas segalanya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bab nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus berkuasa. Sekalipun saat ini yang terjadi mungkin di luar kendali kita. Mungkin di luar perkiraan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah punya rencana yang jahat dalam kehidupan saudara dan saya. Dia punya rancangan yang indah jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Saat ini mari nyatakan pujian ini menjadi doa. Bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk boleh menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yes, Engkau punya rencana yang indah Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun Tuhan. Apapun yang kau perbuat, Amin. Amin Yesus Tuhan. tak ada maksud jahat. Oh haleluya. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Dengan iman katakan, Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. ku tak akan. Terima kasih Tuhan. Oh Engkau yang besar. Sebelum ku coba Haleluya. semua yang ku bisa, Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. hatiku percaya Tuhan punya rencana. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Hatiku percaya Tuhan
Tuhan punya rencana. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami naikkan pujian kami Yesus, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri kekuatan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang menopang kami Tuhan, Engkau yang menopang kehidupan kami. Oh Yesus, kami mau berjalan bersama-Mu, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ku andalkan, Engkau Allah yang ku andalkan, sebab Kau setia, Engkau setia pada janji-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat umat-Mu saat ini Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus. Oh haleluya, oh haleluya. Lama-lama Yesus, kuramaya sikadalala-lama, sielelelelelelele, kuramaya sikadalala-lama Yesus. Yesus, sebab rancangan-Mu Tuhan lebih dari apa yang kami rancangkan saat ini. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan Tuhan. Yang tidak pernah timbul dalam hati Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawat kami saat ini Tuhan, lawat kami Tuhan Yesus. Kami percaya setiap janji-Mu itu ya dan amin bagi kami Tuhan. Ku percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku Amin. Kami berserah Tuhan. di dalam kekuatan. Yes, yes Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Percaya. Mari pujian ini katakan. percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. terukir dalam Yes kehidupanku. Tuhan. Ku berserah Di dalam kekuatan-Mu. ku percaya. Ku berserah Di dalam kekuatan-Mu. ku percaya.
Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu pada saat pagi hari ini. Karena kemurahan dan anugerah Allah kami bisa berkumpul, berhimpun, memuji Engkau, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi pada saat pagi hari ini, sehingga kami semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini, sehingga kami semua sungguh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini, Engkau siap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini saya ingin bicara tentang tanda ajaib atau mujizat ya. Jadi kita masih bicara tentang mujizat. Mari kita akan lihat Markus pasal 16, 17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa saudara. Ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai siapa saudara? Orang-orang yang apa saudara? Percaya. Saya tanya, saudara orang percaya bukan? Amin. Orang percaya. Berarti tanda-tanda ini akan menyertai kita. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai kita karena Alkitab katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Saya tanya saudara, kalau ada orang kemasukan setan, saudara panggil pendeta atau saudara yang ngusir? Ya, kita yang ngusir ya, amin saudara. Ya, saudara, kenapa saudara? Karena saudara punya kuasa. Kita memang tidak punya apa-apa, tetapi Alkitab katakan roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin saudara. Sehingga saudara bisa mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan harus lari, setan harus pergi karena kita punya Yesus di dalam hati kita. Amin saudara. Percaya saudara? Ya, jangan malah kita yang lari ya saudara. Ada setan kita yang lari saudara. Kita harus ngusir setan. Gak usah diajak berdialog saudara setannya ya. Gak usah ditanya-tanyain asalmu dari mana segala saudara. Usir aja dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan pergi saudara. Ya, karena dia bukan takut sama saudara. Dia takut dengan Yesus yang ada di dalam kita. Amin. Ini luar biasa saudara. Ya, saudara memang ketika mungkin saudara diizinkan Tuhan untuk mengusir setan, saudara ya. Mungkin pertama kali kita akan agak-agak takut mungkin ya. Tetapi kuatkan iman saudara. Percayalah bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh jahat. Ketika saya pertama kali dulu saudara harus mendoakan orang yang punya banyak jimat, okultisme, saya pun rasa takut. Tetapi saya menguatkan hati saya, saudara. Saya menguatkan hati saya, roh yang ada dalamku lebih besar. Dan ketika nama Yesus dikumandangkan, maka roh itu yang menguasai orang itu keluar, saudara. Wow, saya lihat luar biasa nama Yesus. Memang nama Yesus Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Nama Yesus seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Membuat iblis gemetar dan itu benar sekali, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi, saudara, ada tetapi. Tanda-tanda ajaib
itu bukan untuk dipertontonkan. Ya, saudara. Bukan untuk pamer. Bukan, ya. Kalau kita melihat ada banyak orang sakti mungkin saudara ya, ada dukun sakti bisa ini bisa itu, dia mungkin mau pamer saudara ya, dan dia akan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri ya. Orang akan bilang, oh si mbah itu luar biasa, dia hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah bukan untuk dipertontonkan atau untuk pamer saudara ya. Memang ada di Alkitab suatu ketika saudara, kuasa Allah dipertontonkan untuk membuktikan Allah yang benar. Yaitu ketika Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, saudara. Ya, pada waktu itu Nabi Baal membuat mezbah dan mereka menari-nari memanggil dewa mereka, saudara, agar mezbah itu dibakar oleh dewa mereka. Tetapi dewa mereka tidak datang. Berarti dewanya adalah dewa yang mati. Tapi ketika Elia memanggil nama Tuhan, maka ada api dari langit membakar mezbah yang Elia buat. Menunjukkan bahwa Allah yang hidup adalah Allahnya Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa firman Allah itu bukan untuk dipertontonkan ya, kuasa Allah itu. Kenapa saudara? Karena hasilnya adalah kesombongan manusia. Ada banyak mungkin orang mau mempertontonkan kuasa Allah dan Tuhan membiarkan mereka gagal saudara ya. Bukan karena orang ini tidak percaya, tetapi Allah tidak mau menyatakan kuasanya. Karena apa? Karena adalah kesombongan manusia. Selanjutnya saudara, bagaimana menerima mujizat dari Tuhan? Bagaimana menerima mujizat dari Tuhan? Minggu lalu Bapak Agus sudah menyampaikan bagaimana menerima kesembuhan, bagaimana menerima mujizat dari Tuhan, yaitu dengan iman. Amin saudara? Dengan apa? Iman. Jadi saudara, bagaimana kita menerima mujizat dari Tuhan, tanda ajaib dari Tuhan itu dengan iman, saudara. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah sesuatu hal yang wajar ketika saudara percaya kepada Yesus, betul kan? Ya, iman itu nggak perlu satu kekuatan yang ekstra, saudara, nggak perlu. Saya kasih contoh begini, kalau saudara pernah melihat di televisi gitu ya, orang memecah batu dengan tenaga dalam, itu pakai tenaga dan melelahkan, saudara. Ya, harus didorong, gitu ya, harus pakai kuda-kuda dan sebagainya, saudara. Jadi itu menggunakan tenaga yang kuat, saudara. Itu memecahkan batu dari jarak jauh, saudara. Kalau orang melakukan sihir, itu juga menggunakan tenaga. Saudara, kadang-kadang membahayakan jiwanya, ya. Saudara pernah lihat di televisi ada orang yang bisa masuk tembok Candi Borobudur dulu ya, pernah ya. Kemudian berjalan di tembok itu nggak kelihatan, saudara. Kemudian tahu-tahu keluar dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu setelah keluar itu lemes sekali, menggunakan tenaga yang sangat besar, saudara. Ya. Tetapi iman itu nggak menggunakan tenaga yang seperti itu, saudara. Itu sebabnya kalau saudara berdoa untuk orang sakit, berdoa ngusir setan, nggak usah gebrak-gebrak meja, saudara. Ya, nggak usah juga jeder, nanti tangan kita sakit, saudara. Suara kita juga nggak usah banter-banter, saudara. Nanti pita suara kita jadi sakit, saudara ya. Kenapa, saudara? Setan nggak lari kalau kita gebrak-gebrak meja. Setan nggak lari kalau suara kita keras, saudara. Setan lari dengan nama Yesus. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya untuk berdoa itu kita nggak perlu tenaga sampai berkucur keringat, saudara. Apakah setannya lari? Ya mungkin lari, saudara, karena saudara menggunakan nama Yesus. Tapi setelah itu saudara kelelahan, capek, ya saudara. Tapi saya kasih tahu, saudara, setan lari karena nama Yesus, bukan kerasnya suara kita, bukan karena kita pukul-pukul meja sampai setan harus lari, enggak ya saudara. Bukan itu, saudara. Dia lari karena nama Yesus. Setan lari karena nama Yesus.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang yang mempunyai pengalaman rohani yang berulang-ulang, dia akan berdoa secara wajar. Dan Tuhan akan menjawab doanya juga secara wajar. Dan dia akan mengalami mujizat demi mujizat, hari demi hari di dalam hidupnya, saudara. Ya, karena imannya iman yang wajar saja, saudara. Ya, iman, aku percaya Tuhan, aku percaya. Dan Tuhan menjawab doanya. Saya percaya saudara diizinkan oleh Tuhan lewat banyak lembah dalam kehidupan ini. Benar ya saudara? Banyak lembah ya yang kita lewati saudara. Ada lembah, ada gunung, ada duka cita, ada sukacita. Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita untuk membentuk satu kebiasaan, satu karakter yang indah di dalam diri kita, saudara. Ya, dia akan bentuk kita. Saya flashback ke masa lampau, saudara. Ketika saya baru menikah, ketika itu perekonomian sangat buruk, saudara ya. Jadi boleh dikatakan sebulan itu kurang uang itu, saudara, ekonomi, secara ekonomi. Tapi saudara, saya dan istri saya punya satu komitmen, kami tidak akan utang untuk makan, ya, kebutuhan pokok itu, karena Tuhan berjanji bahwa jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai, ya. Dan kami punya komitmen, kami tetap percaya Tuhan. Dan buktinya setiap bulan Tuhan bikin mujizat, terus Tuhan bikin mujizat. Sehingga kami terbiasa dengan mujizat Allah, saudara. Tuhan ingin kita melihat satu mujizat demi mujizat sehingga kita terbiasa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu adalah sesuatu yang wajar. Rasul Paulus itu manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, penuh dengan kelemahan. Nanti terakhir saya akan baca ayatnya, saudara. Tetapi dia mengalami banyak mujizat demi mujizat, dan mujizat itu sudah biasa bagi dia, saudara. Ya, mujizat-mujizat itu adalah hal yang wajar. Saya kasih contoh, saudara. Yang pertama, mujizat itu adalah perkara yang wajar bagi Paulus, yaitu Paulus dilempari dengan batu di Ikonium, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu saudara, coba slide selanjutnya. Di daerah Ikonium banyak orang Yahudi, saudara, dan Yunani yang menjadi percaya kepada pemberitaan Injil Paulus. Ya, banyak yang menjadi percaya, tetapi ada sebagian orang Yahudi yang tidak percaya. Jadi ada dua kelompok. Bagian ini ada yang percaya kepada pemberitaan Paulus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, dan sebagian tidak percaya kepada pemberitaan Paulus. Oke, itu berlanjut demikian. Kemudian satu hari Paulus pergi dari Ikonium ke daerah yang dekat-dekat situ, namanya Listra, saudara. Daerah Listra itu ada seorang yang kakinya lemah, Alkitab katakan, ya, mungkin dia lumpuh, saudara. Nah, kemudian Paulus melihat imannya. Dan Paulus katakan bangkit, berjalan. Dan orang itu bangkit dan berjalan, saudara. Akhirnya saudara, karena orang banyak melihat, wow, luar biasa, orang lumpuh berjalan, katanya. Mereka itu menyembah dewa, saudara. Orang-orang yang ada di Listra itu menyembah dewa. Ya, mereka bilang begini, oh dewa-dewa turun dari langit, katanya. Ya, dewa-dewa. Jadi Barnabas dan Paulus dianggap sebagai dewa, dan mereka katakan Barnabas itu dewa Zeus, ya. Sedangkan Paulus itu katanya dewa Hermes yang turun dari langit, katanya, saudara. Paulus mengoyakkan jubahnya, dia mulai berkata bahwa mereka bukan dewa, mereka manusia biasa yang memberitakan Injil keselamatan, yaitu Injil Kristus. Itu yang Paulus katakan, saudara, ya. Nah, kemudian saudaraku, ada orang-orang Yahudi dari Antiokhia yang ingin membunuh Paulus, saudara, datang ke sana, dan kemudian saudara, mereka menghasut orang-orang di sana untuk melempari Paulus dengan batu. Dan akhirnya Paulus dilempari dengan batu. Coba kita lihat ayatnya. Yuk, slide selanjutnya. Kisah 14, 19 sampai 20.
Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus itu dilempari dengan batu, saudara. Dan orang-orang pikir dia sudah mati. Saudara bisa bayangkan, kalau orang berpikir dia sudah mati, berarti dia sudah dalam keadaan tidak bergerak. Ya toh saudara, badan sudah hancur semua, dilempari batu, saudara. Dan orang menyeret dia, dikatakan diseret, bukan digotong atau ditandu, bukan saudara, diseret keluar kota pada waktu itu. Dibuang begitu saja saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan ketika murid-murid itu melihat, mereka mengelilingi Paulus. Mungkin mereka berdoa, saudara, mengelilingi, tidak disebutkan di sana, ya. Dan pada waktu itu terjadi mujizat. Apa? Paulus apa dikatakan, saudara? Bangkit, saudara. Paulus bangkit, kemudian masuk ke dalam kota. Mujizat Tuhan terjadi. Mungkin masih banyak darah-darah, saudara, karena dilempari batu, ya, saudara. Tetapi dia bangkit, dan besok dia udah pergi ke kota yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus itu hal biasa seperti itu, saudara. Ada mujizat, itu adalah hal-hal yang biasa yang terjadi di dalam hidupnya, saudara. Kemudian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi Paulus di Pulau Malta. Ya, Paulus ada di Pulau Malta setelah Paulus itu karam kapal, kemudian semua selamat, kemudian mereka ada di satu pulau namanya Pulau Malta. Pada waktu mereka bikin api, tiba-tiba ada ular berbisa. Coba kita lihat. Kisah 28, 3-5. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Paulus digigit ular berbisa, dia hanya mengibaskan aja, sudah itu dia melanjutkan aktivitasnya. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Bagi dia itu hal biasa. Itu sebabnya di Markus tadi katakan, saudara, Markus 16 yang kita baca, bahwa ular itu tidak bisa membunuh orang percaya. Tapi jangan bilang begini ya, nih gigitan ular mati saudara. Racun maut juga nggak bisa membunuh kita. Tapi jangan saudara minum baygon, mati kita saudara. Itu namanya mencobai. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi firman Allah ini bukan untuk dipertontonkan. Tapi satu saat kalau kejadian kayak Paulus, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Tadi pagi saya juga bersaksi saudara, di Lampung ada satu desa, saya kenal pendetanya, sekarang sudah meninggal. Bapak Pendeta Panjaitan namanya saudara. Karena dia mau dibunuh sama orang di desa sana saudara, di pedalaman pelosok saudara, saya pernah ke gerejanya. Dia diracun, tapi nggak apa-apa saudara diracun. Tapi ketika dia pulang, itu sisa minuman dia itu diminum sama anaknya yang racun saudara. Anaknya mati saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendetanya selamat. Ya, nggak apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukti dari firman Allah. Nah, Paulus tuh nggak bilang begini, saudara. Ketika dia digigit ular, Paulus bilang, lihat ya, saudara-saudara, lihat, nggak apa-apa toh, nggak apa-apa, lihat. Dia nggak mempertontonkan gitu, saudara. Dia hanya mengebaskan saja tangannya, ular itu mungkin masuk ke api dan sebagainya, saudara. Dan tidak, Paulus nggak ngomong apa-apa lagi yang lain. Bagi dia itu adalah hal yang biasa, tanda yang wajar bagi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya dan dekat dengan Tuhan, Tuhan izinkan saudara berulang-ulang mengalami masalah.
terus berulang-ulang, tetapi saudara juga akan diizinkan berulang-ulang mengalami mujizat Allah. Amin, saudara. Kalau saudara percaya, saudara akan berulang-ulang mengalami mujizat Allah, saudara. Bagaimana kita minta mujizat Allah kalau kita tidak di posisi di mana kita bisa dapat mujizat? Bagaimana kita bisa mendapat kesembuhan kalau kita nggak sakit? Ngerti saudara? Bagaimana saudara bisa ditolong ekonomi saudara kalau saudara kaya raya? Nggak bisa. Saudara harus dibawa ke posisi di mana saudara membutuhkan mujizat. Itu sebabnya Tuhan izinkan saudara dibawa ke dalam lembah. Dibawa kepada satu posisi di mana saudara harus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berulang-ulang membuat mujizat di dalam hidup kita. Tapi disinilah kadang-kadang orang Kristen itu gagal, saudara. Dia nggak ngerti maksud Tuhan. Seringkali kita dibawa kepada satu posisi di mana kita membutuhkan mujizat. Dan ketika kita tidak mendapat mujizat atau belum waktunya Tuhan, kita sudah mundur dari Tuhan. Kita mutung sama Tuhan. Kita nggak mendapat mujizat dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan pengen dalam hidup kita mengalami satu mujizat demi mujizat. Supaya kita mengalami Kristus secara pribadi. Kalau kita tidak pernah mengalami Kristus secara pribadi, kekristenan kita dangkal, saudara. Tidak kuat kekristenan kita. Ada masalah sedikit kita bisa mundur dari Tuhan. Tetapi kalau kekristenan kita kuat, kita bertemu Tuhan secara pribadi. Begitu ada masalah, saudara tetap menengadah ke atas. Amin, saudara. Saudara akan menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus itu bukan orang yang perkasa, saudara. Dia katakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. Kita ini banyak kelemahan, seringkali kita merasa minder karena kita banyak kelemahannya. Kita kok nggak seperti si A, si B begitu, saudara. Banyak kelemahan, Paulus pun banyak kelemahan. Dan dengan sangat takut dan gentar, jangan pikir Paulus itu berani terus. Dia berhadapan dengan orang sama jemaat-jemaat, dia takut, dia katakan. Saudara bisa membaca itu di dalam 2 Korintus. Itu kelihatan benar karakternya Paulus. Yang mana dia bilang bahwa kalau dari jauh dia berani. Tetapi berhadapan muka dia nggak berani, dikatakan. Jadi Paulus itu saudara penuh dengan kelemahan. Berarti sama kita ya saudara. Tetapi Paulus mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Pertama dia mau dibentuk oleh Tuhan. Kemudian jadi alat di dalam tangan Tuhan. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau memakai hidup kita yang lemah ini, dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan juga mau pakai saudara. Menjadi alat di dalam tangannya. Jangan pikir, aku lemah, aku banyak kelemahan, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi Tuhan mau pakai orang yang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tuhan mau pakai orang yang lemah. Tuhan mau pakai orang yang merasa dirinya bodoh, nggak pinter. Amin, saudara. Tuhan mau pakai. Musa itu banyak kelemahan, saudara. Punya alasan ketika Tuhan mau panggil dia. Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Gideon bagaimana? Dia sembunyi ketakutan sama orang Midian, saudara. Tapi Tuhan mau pakai dia menjadi alat untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, percayalah kepada Tuhan. Bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita akan berdoa, saudara. Miliki iman yang sederhana, saudara. Dan dia akan menjawab doa-doa kita dengan cara yang wajar. Dan saudara akan terbiasa dengan mujizat-mujizat. Dan hal itu menjadi sesuatu hal yang wajar dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau agungkan Dia Allah yang maha besar, saudara. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kita akan nyanyikan lagu itu.
ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau Amin. besar, Kau besar Tuhan, perbuatanmu perbuatanmu ajaib, ajaib. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Haleluya. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau. tiada seperti Haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, Engkaulah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan, Namamu ajaib. kami agungkan Perbuatanmu Tuhan. ajaib Tuhan. Kami besarkan Namamu Tuhan. besar, namamu mulia, ajaib Engkau Yesus. Oh haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang besar dan ajaib. Namamu Tuhan, namamu berkuasa. Engkau Raja di atas segala raja. Kami agungkan, Glory kami haleluya. Lama-lama Yesus, lama-lama Yesus, lama-lama Yesus, lama-lama Yesus, lama Yesus, lama Yesus. namamu Oh besar, haleluya, namamu besar, haleluya, layak syukur dipuji bagimu disembah. Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan, tidak pernah bersudah kasih setiamu Tuhan. Engkau nyatakan atas kami Yesus.
Terima kasih Bapa di sorga. Kasih Yesus. Firman-Mu Terima kasih, menguatkan Tuhan. kami. Terima kasih Yesus. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kuasa yang ada di dalam kami lebih besar dari kuasa yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kami yang Tuhan bentuk dari hari ke hari dengan berbagai macam perkara, baik suka dan duka. Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan juga izinkan terjadi banyak mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat yang saat ini mengalami masalah-masalah. Tuhan, biarlah jemaat boleh melihat satu rencana Allah yang besar dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan pasti membuat mujizat. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebaikan Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami jika kami bersalah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Tuhan berkati. Kita sudah menerima firman yang ajaib dan biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Pak Teddy untuk pelayanannya hari ini. Berkat Tuhan untuk pelayanan Pak Teddy. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman. Ada 2 pengumuman di sini dan tolong untuk bisa diperhatikan. Pengumuman yang pertama, ibadah offline atau ibadah tatap muka diselenggarakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu pada jam 6:30, jam 9 dan jam 5 sore. Jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker semenjak dari rumah, mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja, menyiapkan persembahan dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius, kemudian tidak dalam keadaan sakit, menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak berkerumun sebelum atau sesudah ibadah. Anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan untuk mengikuti ibadah offline. Kemudian bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube mulai jam 5 sore. Kemudian ibadah komsel telah diselenggarakan di gereja setiap hari Selasa sampai Jumat jam 7 sampai jam setengah 9. Adapun ibadah komsel ini disesuaikan dengan jadwal komsel masing-masing. Kemudian komsel kaum muda diselenggarakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore. Kemudian pengumuman yang kedua berhubungan dengan Natal Bapak Ibu. Pengumuman Natal, ibadah Natal akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Kenapa tanggal 20 Desember 2020? Itu nanti jenengan akan dicausi perso atau akan diterangkan lebih lagi oleh pintas masing-masing ketika jenengan ikut komsel. Kemudian ibadah Natal akan diadakan 4 kali ibadah. Untuk jam-jam ibadah nanti akan menyusul. Untuk anggaran Natal sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama untuk souvenir sebanyak 3.500.000. Kemudian untuk acara 500.000 dan untuk lain-lain sebanyak 1 juta. Total untuk anggaran Natal sebesar 5 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang rindu untuk memberkati acara Natal ini, silahkan masukkan persembahan kasih saudara dalam amplop dan silahkan ditulis janji iman untuk Natal. Demikian Bapak Ibu pengumuman dari gereja. Saya minta untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Kami percayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kemuliaan Tuhan atas bangsa kami, kemuliaan Tuhan atas setiap pemimpin bangsa kami. Mereka yang sudah Engkau tentukan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Mari berikan hikmat bijaksana, roh yang takut akan Engkau Tuhan. Memberkati ekonomi bangsa kami, memberkati setiap pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Dan kami menyerahkan gereja Gideon Nayu beserta gereja cabang. Kiranya Allah sediakan memberkati setiap pemimpin gereja kami Tuhan, baik di Nayu maupun di cabang-cabang yang ada. Kami juga berdoa untuk gereja Gideon se-Indonesia. Setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan dimanapun hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan iman percaya katakan bersama-sama. Tuhan